Badai yang menggerus keyakinan. Adi, 35 tahun, adalah arsitek ambisius yang selalu percaya pada kekuatan otaknya, jaringan kerjanya, dan jam kerja yang gila-gilaan. Ia baru saja kehilangan semuanya. Perusahaannya, yang dibangun dari nol, ambruk dihantam krisis ekonomi yang tak terduga. Kini ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota yang dulu ia kuasai. Sore itu, Adi duduk termangu di teras rumahnya. Wajahnya keras, penuh kelelahan, dan matanya memancarkan amarah terpendam terhadap takdir. Ia baru saja menyelesaikan 15 panggilan telepon mencari pekerjaan, tanpa hasil. Seorang pria tua bersorban putih, Ustadz Khalid, yang merupakan imam musola kecil di seberang jalan, menghampirinya dengan senyum damai. Ustadz Khalid, Assalamualaikum, Nak Adi. Wajahmu tampak tegang. Sudahkah engkau beristirahat hari ini? Adi, Waalaikumsalam, Ustadz. Istirahat. Mana mungkin saya bisa istirahat, Ustadz. Hutang saya menumpuk, istri dan anak-anak perlu makan. Saya harus bekerja lebih keras. Saya sudah mencari pekerjaan dengan seluruh kemampuan saya, Ustadz, tapi seolah-olah semua pintu ditutup. Mengapa saya diuji seberat ini setelah semua usaha yang saya curahkan? Ustadz Khalid duduk perlahan di bangku kayu di sebelah Adi. Nak Adi, memang benar engkau harus berusaha sekuat tenaga, itu adalah kewajiban seorang hamba. Namun, engkau berbicara seolah-olah hasil dari usahamu itu sepenuhnya ada di tanganmu. Di sanalah letak keletihan batinmu. Adi, tapi bukankah Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Ustadz? Saya sudah bekerja 20 jam sehari, saya bahkan tidak sempat salat berjamaah karena terlalu sibuk mencari uang. Ustadz Khalid, benar, Nak. Usaha adalah perintah, tapi hasil adalah hak mutlak Allah. Tidakkah engkau lupa pada inti dari keimanan kita? Bahwa Allah Maha Suci, Maha Esa, Maha Terpuji, dan Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Jika Allah adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya, dan Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki, mengapa engkau bersusah payah mencari rezeki seolah-olah engkau adalah penyedia rezeki itu sendiri? Adi, maksud Ustadz Khalid, maksud saya, engkau terlalu fokus pada cara mendapatkan, sehingga engkau lupa pada sumber yang memberi. Engkau berprasangka buruk terhadap keadaanmu. Engkau merasa Allah tidak adil karena usaha kerasmu tidak menghasilkan apa-apa. Adi, bukankah wajar saya merasa begitu, Ustadz? Saya dulu sukses, saya bangga dengan apa yang saya raih, dan tiba-tiba semua hilang tanpa alasan yang jelas. Ustadz Khalid, itu adalah bisikan syaitan, Nak. Ingatlah pilar pertama, Allah Maha Suci dan Maha Esa. Dia tidak berbagi kekuasaan dengan usahamu, dengan jabatanku, atau dengan kecerdasanmu. Musibah ini datang untuk membersihkan hatimu, membuang kesombongan bahwa engkau sukses karena dirimu sendiri. Kegagalan ini adalah pencucian, agar engkau kembali bersandar pada satu-satunya zat yang pantas disandari, Sang Maha Esa. Adi terdiam, ia merasakan kebenaran dalam kata-kata Ustadz Khalid. Ia memang terlalu mengagungkan usahanya. Ustadz Khalid, berprasangka baiklah, Nak. Bersangka baiklah pada kegagalanmu. Mungkin Allah menyelamatkanmu dari rezeki haram di perusahaanmu yang lama, yang tidak engkau sadari. Atau mungkin, Dia sedang menyiapkan panggung yang jauh lebih besar dan bersih untukmu, tetapi engkau harus bersabar di balik tirai ini terlebih dahulu. Ujian janji dan kekuatan husnusan. Setelah nasihat itu, Adi berusaha mengubah pola pikirnya. Ia mulai menunaikan salat tepat waktu di musola Ustadz Khalid. Ia berusaha menerima kenyataan, meskipun hatinya masih berat. Beberapa minggu kemudian, harapan kembali muncul. Adi mendapat tawaran menjadi manajer di sebuah proyek pengembangan properti besar, posisi yang sangat ia impikan. Ia bersemangat luar biasa. Adi berlari menemui Ustadz Khalid dengan wajah ceria. Ustadz, Alhamdulillah. Doa saya dikabulkan. Saya mendapat tawaran pekerjaan yang luar biasa. Gajinya besar, posisinya tinggi, saya akan kembali ke puncak. Semua usaha saya terbayar. Ustadz Khalid, subhanallah. Sungguh itu kabar baik, Nak Adi. Semoga Allah memberkahinya. Namun, izinkan saya bertanya, apakah engkau mendapatkan ini karena usaha keras Adi, atau karena kemurahan Allah? Adi, tentu saja karena kemurahan Allah, Ustadz. Tapi ini juga karena saya tidak menyerah. Saya adalah yang terbaik di bidang ini, Ustadz, dan mereka tahu itu. Ustadz Khalid menghela napas perlahan. Nak, hati-hati dengan, tapi, yang menyertai pujianmu kepada Allah.
Itu adalah gerbang halus menuju kebanggaan diri lagi. Ingatlah, bahwa bahkan kemampuanmu untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk melamar pekerjaan itu adalah rezeki darinya. Jangan pernah mengklaim bahwa kehebatanmu adalah sebab utama. 2 hari sebelum penandatanganan kontrak, Adi mendapatkan kabar buruk. Proyek itu dibatalkan secara mendadak karena masalah izin lingkungan yang kompleks. Peluang besar itu hilang dalam sekejap. Pukulan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kebangkrutan perusahaannya. Adi kembali terpuruk, kini ia tak hanya lelah, ia juga sinis. Adi, dengan nada kecewa dan putus asa, saya tidak mengerti, Ustadz. Mengapa Allah memberikan harapan, hanya untuk merenggutnya kembali? Mengapa dia membiarkan saya begitu dekat dengan solusi, lalu mengambilnya? Bukankah dia maha adil? Ini terasa tidak adil, Ustadz. Ustadz Khalid, astagfirullah, nak Adi. Hati-hati dengan lisanmu, engkau sedang mempertanyakan takdir Allah. Disinilah pilar berprasangka baik husnuzan, harus tegak berdiri. Engkau melihat kejadian ini sebagai kerugian, tapi Allah, dengan kehendaknya yang maha bijaksana, melihatnya sebagai penjagaan. Adi, penjagaan apa, Ustadz? Saya akan kembali miskin. Ustadz Khalid, dengarkan saya baik-baik. Ada pepatah, Allah tidak menghilangkan apa yang engkau miliki, melainkan dia menggantinya dengan yang lebih baik, atau dia menahan darimu sesuatu yang buruk. Mungkin, proyek itu penuh dengan praktik korupsi yang akan mengotori rezekimu. Atau mungkin, Allah tahu bahwa jika engkau mendapatkan posisi tinggi itu sekarang, engkau akan kembali pada kesombongan yang lebih besar, dan itu akan merusak keimananmu. Ustadz Khalid, dia menahan kebahagiaan sementara darimu, demi keselamatan imanmu yang kekal. Tidakkah itu bukti cintanya yang maha suci? Engkau harus yakin bahwa apa yang luput darimu, pasti bukan untukmu. Dan apa yang ditakdirkan untukmu, pasti tidak akan luput. Tugasmu hanya satu, terima dan bersyukurlah. Ketika engkau berprasangka baik pada setiap takdir buruk, engkau telah memuji Allah dalam diam. Itulah arti Allah Maha Terpuji, Al-Hamid, bahkan dalam kesulitan. Adi menunduk, air matanya menetes. Ia mulai melihat kegagalan itu dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan. Puncak kesuksesan dan kehinaan hamba. Adi bangkit. Ia menerima takdirnya. Ia berhenti melamar pekerjaan tinggi dan mulai mencari rezeki yang paling sederhana dan paling dekat. Dengan modal kecil pinjaman dari istrinya, ia membuka usaha kecil-kecilan, menjual masakan rumahan secara online. Anehnya, rezekinya mengalir deras. Dalam 6 bulan, masakan rumahan Adi menjadi viral. Ia harus menyewa dapur yang lebih besar, mempekerjakan beberapa orang, dan tak lama kemudian, ia sudah bisa membuka restoran pertamanya. Kesuksesannya kali ini berbeda. Ia tidak lagi bekerja 20 jam. Ia punya waktu untuk salat dan keluarganya. Ia sering bersedekah dan membantu karyawannya. Namun, seiring berjalannya waktu, penyakit lama mulai kambuh. 1 tahun berlalu, Adi kembali diselimuti kesibukan dan pujian dari media. Adi, saat makan malam bersama Ustadz Khalid di restorannya yang mewah, Ustadz, lihatlah ini. Siapa sangka, saya yang dulu arsitek, sekarang menjadi pengusaha makanan sukses. Ini semua berkat nasihat Ustadz, dan tentu saja, kerja keras saya yang tidak pernah padam. Ustadz Khalid, Masya Allah, nak Adi. Saya sangat bahagia melihat keberkahan ini. Namun, izinkan saya memberikan nasihat terakhir, yang paling penting. Ini tentang pilar, ingatlah sebesar setinggi atau sehebat apapun kita adalah hamba. Adi, saya ingat, Ustadz. Saya selalu bersyukur dan saya tahu Allah yang memberikan rezeki ini. Ustadz Khalid, syukur itu bukan hanya ucapan, nak. Syukur sejati adalah kesadaran akan kehinaan kita di hadapan kebesarannya. Engkau sekarang sukses, engkau dipuji. Tapi ingatlah, kehambaanmu tidak berkurang sehelai pun hanya karena engkau menjadi CEO. Bahkan, ujianmu menjadi lebih berat. Ustadz Khalid, tahukah engkau, apa ujian terbesar bagi seorang hamba yang sukses? Itu adalah keangkuhan yang terselip dalam kata-kata, tentu saja, karena kerja keras saya. Jika engkau menyandarkan keberhasilan ini pada kekuatan dirimu, engkau telah membatalkan kemurahan Allah. Engkau telah melupakan Zat yang Maha Berkehendak. Adi, jadi, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ustadz Khalid, pujilah Dia tanpa syarat, nak. Ketika engkau sukses, katakan, ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Ketika engkau merasa hebat, sujudlah lebih lama,
dan katakan, "Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang lemah, Engkau yang memberiku kemampuan. Jangan biarkan pujian manusia menipu telingamu sehingga melupakan puji-pujian kepada Yang Maha Terpuji." Ustadz Khalid, ingat, rezekimu yang mengalir deras ini bukan karena kecerdasanmu meracik bumbu, tetapi karena kehendak mutlak Allah yang memilihmu. Dia bisa saja menukar keberkahan ini dengan kebangkrutan dalam semalam. Jangan pernah lupa bahwa setiap rezeki adalah pinjaman, dan engkau hanyalah pemegang amanah yang sewaktu-waktu harus mempertanggungjawabkannya. Adi, air mata menggenang. Ia merasa malu atas keangkuhannya yang tersembunyi. Astagfirullah, Ustadz benar, saya mulai merasa ini adalah hak saya. Saya lupa bahwa saya hanya boneka yang digerakkan oleh tali kehendaknya. Sejak hari itu, Adi tidak pernah lagi merasa lelah karena mencari rezeki. Ia bekerja dengan semangat, tetapi tanpa tekanan batin yang mencekik. Ia menyadari bahwa usahanya hanyalah bentuk ketaatan, dan kecukupan adalah jaminan dari Sang Pemberi rezeki. Ia menjalankan bisnisnya bukan untuk kekayaan semata, tetapi sebagai ladang amal, mempraktikkan husnuzan setiap kali ada hambatan kecil. Ia tahu, Allah Maha Suci dan Maha Terpuji, dan setiap takdir adalah kebaikan yang tersembunyi. Saat malam, ketika ia melihat bintang di langit dari teras musola, ia tidak lagi mengeluh. Ia tersenyum, menyadari bahwa sebesar apapun restorannya, ia tetaplah hamba yang berdiri di hadapan Sang Pencipta alam semesta yang Maha Esa dan Maha Berkehendak. Kecukupan sejati yang ia temukan bukan pada saldo banknya, melainkan pada ketenangan hatinya, yang kini sepenuhnya berserah.